Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita bernyanyi. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari kitab Markus 9 ayat 7. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Demikianlah firman Tuhan. Allah memberi kesempatan kepada mereka untuk melihat transfigurasi atau perubahan rupa Yesus ketika dimuliakan di atas gunung. Suara surgawi itu memerintahkan para murid agar mendengarkan Yesus. Perintah itu seolah menyatakan bahwa sampai saat itu para murid tidak mau mendengarkan Yesus. Selain itu, konfirmasi tersebut ingin meyakinkan para murid bahwa meski orang Yahudi menolak Yesus dan tentara Romawi akan mengeksekusi Yesus, tetapi mereka harus tetap percaya kepada Yesus. Juga memberi klarifikasi pada para murid bahwa kemesiasan Yesus selaras dengan nubuat para nabi dalam perjanjian lama. Maka sudah seharusnya murid-murid Yesus tidak meragukan keberadaan Yesus sebagai Mesias. Saat itu terdengar suara Allah, suara dari sorga, dari dalam awan yang menyatakan Yesus sebagai anaknya. Suara yang dari sorga itu merupakan bukti dari keperantaraan Yesus. Sementara itu Petrus berkata untuk membuat kemah bagi Yesus dan teman-temannya. Maka datanglah Allah menciptakan kemahnya sendiri yang bukan buatan tangan manusia. Dan terdengar suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Allah mengakui dan menerima Yesus sebagai anak yang dikasihinya, dan dia siap menerima kita di dalam Yesus. Karena itu kita juga harus mengakui dan menerima Yesus sebagai penyelamat kita yang terkasih dan menyerahkan diri kita diperintah olehnya. Ketika Allah melihat orang-orang tertentu dan diberi kesempatan untuk melihat serta mendengar hal yang tidak dapat dilihat dan didengar orang lain, orang-orang pilihan itu harus mengerjakan tugas dan menanggung penderitaan yang lebih berat dari orang-orang lain. Misalnya Petrus dan Yakobus harus mati secara tragis, sedangkan Yohanes hidup lebih lama dari yang lain untuk mencatat dan menyampaikan wahyu Tuhan kepada semua orang. Apapun pengalaman rohani yang dialami, siogianya itu membuat kita menjadi semakin yakin akan Tuhan. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan yang telah memilih kita dan mempercayakan berita kebenarannya kepada kita. Amin. Terimalah berkat Tuhan,
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.